Forbidden from the beginning, I saw her there, up there. Feeling like since I met her, they said I couldn't have her. Way out of my league, I never believed. Selamat siang anak-anak. Siang. Kembali kita menyaksikan untuk presentasi dari kelompok yang terakhir, kelompok 5, yaitu dengan tema pola hidup sederhana. Mari kita saksikan kelompok 5. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sai. Bagaimana cara menjalani pola hidup sederhana dalam memenuhi kebutuhan? Pola hidup sederhana adalah kebiasaan yang dijalani secara tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya tanpa adanya unsur kemewahan. Di sini kami menampilkan 5 ciri-ciri dari pola hidup sederhana. Yang pertama, memenuhi kebutuhan, yang kedua tidak boros, yang ketiga tidak pamer, yang keempat berfokus pada hal penting, yang kelima adalah bersyukur. Tujuan dari pola hidup sederhana adalah untuk mencapai ketenangan batin, kebahagiaan, keseimbangan hidup dengan cara lebih berfokus pada hal-hal yang esensial seperti keluarga, kesehatan, dan pengembangan diri, serta mengurangi fokus pada materialisme dan konsumerisme. Pola hidup sederhana dan kebutuhan. Pola hidup sederhana pada dasarnya berarti memenuhi kebutuhan secara bijak dan teratur. Dengan pola hidup sederhana kita harus memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting dan mengesampingkan atau menunda kebutuhan yang tidak terlalu penting. Cara melakukannya yaitu pertama dengan tidak berutang, kurangi penggunaan kartu kredit ataupun tapi berfokus pada penggunaan kartu debit atau penggunaan agar dapat lebih sadar dalam penggunaan dana. Yang kedua, buat anggaran dan juga skala prioritas. Anggaran dan skala prioritas bertujuan untuk agar kita dapat membandingkan mana kebutuhan yang lebih penting. Dan yang ketiga yaitu kelola keuangan. Bandingkan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan dan diperhatikan setiap bulan. Dan terakhir wajib digunakan secara teratur. Untuk penerapan kehidupan sehari-hari terdapat 3 poin. Yang pertama, pilih kualitas daripada kuantitas. Yang artinya di sini kalian harus memilih barang yang dapat bertahan lama sehingga dapat mengatur keuangan dalam jangka panjang. Yang kedua, terapkan prinsip masuk 1, keluar 1. Jika kalian membeli barang yang 1, maka barang yang lama 1 harus kalian keluarkan. Poin ketiga, tumbuhkan rasa syukur. Dengan menumbuhkan rasa syukur, kalian dapat merasa cukup dan tidak kekurangan. Kesimpulan, pola hidup sederhana sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran. Cara melakukan pola hidup sederhana cukup dimulai dari menggunakan hal secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Ayo mulai lakukan pola hidup sederhana seperti mengurangi jajan berlebihan dan membeli barang pemuas keinginan agar kita bisa mencukupi kebutuhan primer yang cukup dan kurang. Ya, terima kasih presentasi ini. Diizinkan kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, saya Sharon dari kelompok 1 akan bertanya. Menurut kelompok kalian, apakah dampaknya kepada lingkungan jika tidak hidup secara sederhana? Perkenalkan, saya Jo dari kelompok 4. Saya ingin bertanya,
bagaimana penerapan prinsip satu masuk satu keluar untuk kita para pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai-nilai pada hidup sederhana? Jadi saya Fedi akan menjawab pertanyaan saya. Jadi jawabannya untuk menurut kami ini, dampak pola hidup sederhana terhadap lingkungan sekitar adalah yang pertama adalah penggunaan sumber daya alamnya itu akan berkurang. Karena pola hidup sederhana yang menggunakan barang secukupnya, sehingga bahan-bahan sumber daya alam akan dipakai secukupnya dan tidak dipakai berlebihan. Lalu ada sumber daya manusia, yaitu misalnya bungkus makanan yang diciptakan oleh karyawan. Dengan pola hidup sederhana, kita tidak akan memanfaatkan sumber daya manusia yang berlebihan menciptakan hal-hal yang hanya sesuai dengan keinginan. Dan yang ketiga adalah dapat juga menjaga lingkungan dari hal-hal kotor dan hal yang benar. Misalnya adalah pola hidup sederhana adalah tidak jajan berlebihan. Hal ini saja berguna bagi lingkungan karena lingkungan akan dibersih dengan tidak adanya sampah yang dibuang sembarangan. Sekian, terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Joy dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa contoh prinsip satu masuk satu keluar dalam kehidupan pelajar? Nah, contohnya itu misalnya seperti Joy membeli buku baru, namun diwajibkan buku lama itu dikeluarkan, atau dalam kata lain Joy harus sudah menyelesaikan bacaan dari buku lama tersebut sehingga tidak membuang uang untuk membeli buku yang baru. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Ben. Apa nilai-nilai dari pola hidup sederhana? Nilai-nilai pola hidup sederhana adalah rasa syukur, kesederhanaan, dan kemandirian untuk mendorong ketenangan, kebahagiaan, dan kesederhanaan. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf jika kami ada yang salah jawab atau kata-katanya yang kurang tepat. Kiranya pada kedepannya akan lebih disempurnakan lagi. Terima kasih. Tepuk tangan.